Dasko jadi Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan Ridho di Pilgub Jakarta. PDIP berpeluang dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kemenparekraf bekali santri soal digital. Laga kontroversial PON 21 Aceh versus Sulawesi Tengah. Halo, selamat pagi pendengar Simpo TV. Selamat pagi, Sally. Selamat pagi, Festi. Senang saya rasanya di pagi hari ini kita baru bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan Indonesia dan juga perekonomian, bahkan juga hiburan ya. Betul. Kalau misalnya kita melihat terkait dengan headline pertama kita, di mana ada pimpinan DPR Dasko yang baru saja dipimpin ataupun dipilih terkait dengan menjadi Dewan Pembina di pemenangan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Dan kita berharap bahwasanya memang RK dan Suswono di Pilkada Jakarta 2024 dapat membawa kemenangan ya. Karena memang seperti Prabowo Subianto yang menitipkan pesan kepada Dasko untuk RK dan Suswono bekerja keras agar bisa terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024. Dan tentunya juga dengan nama-nama yang baru di Jakarta, mudah-mudahan kedepannya mungkin RK dan juga Suswono ini bisa memberikan kemenangan yang terbaik di Jakarta. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memberi sinyal bahwa partainya memiliki peluang bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Said mengatakan PDIP akan berpeluang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran jika memiliki kesamaan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Said Abdullah menjelaskan meski PDIP nantinya berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran, PDIP bisa saja mendukung keberlanjutan jalannya pemerintahan. Namun jika terdapat kesamaan visi dan misi. Said pun mengungkapkan PDIP akan menentukan sikapnya pada waktu yang tepat. Sementara itu saat ditanya mengenai efektivitas rencana penambahan jumlah menteri di Kabinet Prabowo Gibran, Said menyampaikan hal itu tergantung pada penilaian Presiden selanjutnya. Namun demikian Said mengatakan bahwa efektivitas tersebut juga dapat dilihat dari praktik keseharian DPR RI ketika melakukan rapat kerja dengan kementerian dan lembaga per 3 bulan. Kalau sikap PDI Perjuangan itu nggak usah terlalu PDI Perjuangan itu akan menentukan positioningnya kapan, di mana, dan sebagainya. Bukan itu soalnya. Soalnya adalah bagaimana PDI Perjuangan melihat visi bangsa ke depan 5 tahun di bawah Bapak Presiden Prabowo. Jika visinya sama, maka PDI Perjuangan dengan sendirinya tidak harus masuk kabinet, bisa mendukung itu. Atau nggak masuk kabinet juga pasti dukung. Intinya pokoknya bagi kami keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat adalah harga mati. Kalau itu efektif atau tidaknya tentu user yang lebih tahu, presiden yang lebih tahu. Nah, kami nanti akan lihat juga di dalam praktek keseharian DPR ketika rapat kerja dengan mitra masing-masing. Kan akan kelihatan kinerjanya seperti apa. Kan tiap berkala selama per 3 bulanan kan para menteri rapat kerja dengan DPR. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan tak masalah jika terdapat penambahan jumlah menteri di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat merespon kabar kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan berjumlah 44 menteri. Bahlil menyebut tak masalah jika nantinya ada penambahan jumlah menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Lantaran menurutnya setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Terlebih jika penambahan jumlah menteri itu dianggap sebagai kebutuhan untuk melakukan percepatan pembangunan dan program kerjasama yang telah dijanjikan pada saat kampanye Pilpres 2024.
Menurut Bahlil, perihal penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden selanjutnya, sehingga ia meyakini Prabowo akan mempertimbangkan secara matang penyusunan kabinetnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kan. Kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan saat ini kursi Menteri untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka masih dalam tahap pematangan. Calon menteri dari Gerindra disebut berjumlah sedikit dan tidak akan menjadi mayoritas. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyatakan calon menteri dari Partai Gerindra yang akan masuk ke kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut hanya berjumlah sedikit dan tidak akan menjadi mayoritas. Dasko mengungkapkan, nama-nama menteri dari Gerindra telah ada. Meski demikian, Dasko enggan mengungkap lebih lanjut sosok-sosok yang akan menjadi menteri tersebut. Pembahasan Menteri Kabinet Prabowo Gibran diyakini masih bersifat dinamis. Terlebih perihal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya juga belum tahu progresnya sampai mana, karena itu adalah hak prerogatif daripada Presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Ya, kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya, tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Berapa banyak, Pak? Dari Gerindra? Ya, dari Gerindra sedikit lah, sedikit. Tapi lebih... ya kan itu dinamis, masih dalam penggodokan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan perpolitikan Indonesia, di mana bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo bersama dengan pasangannya Rano Karno menghadiri konsolidasi kader PDIP se-Jakarta Barat di Gor Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Konsolidasi dilakukan guna menghadapi Pilkada Jakarta pada Oktober mendatang. Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Rano Karno menghadiri konsolidasi kader PDIP se-Jakarta Barat di Gor Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Di hadapan kader PDIP se-Jakarta Barat, pasangan Pramono Rano Karno ini menyampaikan sejumlah program kerja jika mereka terpilih memimpin Jakarta mendatang. Paslon ini juga meminta para kader PDIP bekerja keras di Pilgub Jakarta pada Oktober 2024 mendatang. Jadi saya sungguh merasa bahagia dan surprise dari hari ini, sore hari ini di Jakarta Barat. Dukungannya sungguh sangat luar biasa. Mereka sangat bersemangat dan saya meyakini bahwa Jakarta Barat ini merupakan salah satu basis kami. Sehingga dengan demikian dalam menggerakkan roda mesin partai, juga mesin tim ses, Jakarta Barat termasuk yang kami konsentrasikan. Karena apa? Jakarta Barat ini saya yakin pasti merupakan basis pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Ya nanti kita lihat, masih jauh waktunya, tetapi yang tidak kalah penting semua tim ses melihat Jakarta Barat sebagai salah satu battle yang harus kita menang. Ya semua yang bertanding harus yakin dengan satu putaran. Kalau enggak ya ngapain kita bertanding. Ya Jakarta Barat ini adalah daerah yang relatif padat penduduk dan ada beberapa tempat seperti di Tambora yang rawan terhadap kebakaran. Nah, penyelesaian masalah-masalah di bawah inilah yang menjadi prioritas kami. Jadi kami ingin menyelesaikan persoalan-persoalan PR gubernur yang belum terselesaikan. Kami akan selesaikan. Kami tidak menawarkan hal yang bersifat mercusuar, tapi menyelesaikan hal yang Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengatakan susunan tim pemenangan RK Suswono telah siap diumumkan.
RK juga mengungkapkan bahwa Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menjadi Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan RK Suswono dalam Pilgub Jakarta 2024. Saat ditemui oleh awak media, RK mengatakan silaturahmi bersama partai koalisi ialah membahas terkait susunan tim pemenangan RK Suswono. Ia mengatakan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan Ridho Dasko. Lebih lanjut, dalam rapat tersebut, RK mengungkapkan bahwa Dasko telah menyampaikan pesan Prabowo Subianto kepada pasangan Ridho. RK menyampaikan pesan itu terkait untuk memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta dengan cara yang baik. Ya, tadi arahan dari Pak Dasko yang kebetulan di tim ses Ridho akan jadi Ketua Dewan Pembina ya, sehingga arahan-arahan taktisnya tadi sudah disampaikan bagaimana pemenangan, target harus menang 1 putaran, sedang dihitung wilayah-wilayahnya di mana yang akan lebih banyak aktivitas, kemudian intinya semua partai, anggota-anggota DPRD-nya harus bergerak ya. Jadi pasangan Ridho setengah dari kekuatannya ada dari anggota legislatif yang kemarin terpilih di Februari 2024 untuk turun kembali ke konstituennya untuk mengkampanyekan visi misi dan kekuatan dari pasangan Ridho, kira-kira begitu. Yang kedua, mendapat salam dari Pak Prabowo kepada pasangan Ridho melalui Pak Dasko untuk menunjukkan bahwa Bapak Presiden terpilih sangat berharap kita bisa memenangkan dengan cara-cara yang baik, dengan politik yang konstruktif, santun, riang gembira, sehingga kualitas dari pemilu di Jakarta bisa menjadi contoh, kira-kira begitu. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan struktur tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono telah siap. Dasko menyebut rencananya tim pemenangan RK Suswono akan diumumkan pada lusa. Di Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ini mengatakan struktur tim pemenangan Ridwan Kamil dan juga Suswono telah siap. Dan Dasko menyebut rencana tim pemenangan RK Suswono akan diumumkan besok atau 18 September 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan struktur pengurus tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono Ridho akan diumumkan lusa mendatang. Hal itu dikatakan Dasko sebelum berlangsungnya acara silaturahmi paslon RK Suswono bersama partai koalisi di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Dia menjelaskan untuk struktur tim pemenangan paslon RK Suswono sebenarnya sudah lengkap. Nantinya dalam rapat hari ini akan didetailkan pembagian tugas untuk masing-masing divisi. Kami didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan, Saudara Aditya Patria, di samping dengan bakal paslon yang hadir, dan tadi sudah didapat beberapa poin dan kesimpulan kemudian. Kesimpulannya nanti kita sampaikan di dalam, bukan di sini dong. Struktur dari kemarin sudah siap dan ini akan kemudian disampaikan kepada kawan-kawan di dalam, termasuk pembagian tugas dengan target kita menang di Pilkada DKI. Berdasarkan pantauan Sinpo TV di lapangan, agenda silaturahmi atau rapat tersebut digelar secara tertutup. Tampak serasi RK dan Suswono mengenakan pakaian berwarna putih menghadiri rapat tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyatakan tim pemenangan RK Suswono akan diisi dengan generasi muda. Struktural tim pemenangan juga telah disetujui Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan Dasko. 70% anak muda dipastikan akan mengisi tim pemenangan. Struktural tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono akan diumumkan lusa mendatang. Sementara untuk Ketua Tim Pemenangan akan dijabat oleh mantan Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria. Sementara jabatan kedua Dewan Pembina Tim Pemenangan dikomandoi oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Dasko. Dalam hal ini, paslon RK Suswono optimis menang sekali putaran dalam Pilkada Jakarta 2024. Apalagi saat ini RK Suswono diusung 15 parpol yakni Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PSI, PAN, PKB, Nasdem, dan sejumlah partai non-parlemen. Ridwan Kamil juga mengungkap Presiden terpilih Prabowo Subianto sangat mengharapkan RK Suswono sukses di Pilgub Jakarta 2024. Ada puluhan, nanti sudah disepakati paling telat lusa, nanti kita laporkan ke media
sudah disetujui oleh Pak Dasko sebagai Ketua Dewan Pembina. Strukturnya masih sama, insya Allah 70% anak-anak muda sebagai wajah pemilik masa depan Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan, Sinpo TV melaporkan. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengungkapkan ingin bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Mantan Gubernur Jabar itu memastikan pertemuan tersebut bukan untuk meminta dukungan dari Anies Baswedan. Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil mengaku ingin segera bertemu dengan ex-Gubernur DKI Anies Baswedan. RK mengungkap tujuannya ingin menemui para mantan Gubernur Jakarta untuk menimba ilmu dari pengalaman mereka. Sebelumnya bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengungkap dirinya sudah berbalas pesan WhatsApp kepada Anies Baswedan untuk merencanakan pertemuan. Namun balasan WhatsApp Anies hanya baru sebatas pertemanan, belum terkait pertemuan. Adapun RK menyampaikan pesan kepada seluruh mantan gubernur termasuk Basuki Cahayapurnama agar bisa bersilaturahmi. Tujuan berkomunikasi tersebut bukan untuk meminta dukungan. Ya nanti saja saya intinya menyampaikan pesan ingin bertemu dulu, tidak melulu ujungnya meminta dukungan ya, tapi lebih kami menghargai pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya yang keilmuannya tentunya kami butuhkan jika nanti kami terpilih. Dari Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa terkait dengan nama Ridwan Kamil dan juga Susono yang akan maju ke Pilgub Jakarta 2024 ini masih terus diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia, apalagi di berbagai media sosial ya. Betul. Banyak sekali partai politik yang sudah mendukung, bukan hanya partai politik tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Kita melihat banyak sekali yang puas atas kinerja dari Ridwan Kamil ya, Betul. apalagi sempat mengemban tugasnya beberapa periode di Jawa Barat. Dan memang kalau kita lihat Faisy dan pemirsa ini sudah diresmikan bahwa Ketua Dewan Tim Pemenangan dari Ridho sendiri adalah Dasko. Betul, Dan memang DPR. berharap bahwasanya RK dan Susono dapat memenangkan di Pilgub Jakarta 2024. Betul. Karena kalau kita lihat memang warga Jakarta ini menginginkan wajah baru di Jakarta. Betul, Untuk mengemban Jakarta baru lebih baik dan lagi. juga Jakarta Yes. maju. Kalau misalnya kita melihat terkait dengan Ketua Dewan Pembina dari Pemenangan Ridwan Kamil dan juga Susono, ini banyak sekali kalau bisa kita lihat salah satu anggotanya ataupun nanti yang akan bersama-sama di sana adalah anak-anak generasi Yes, muda. betul. Dimana juga kita kan perlu banget ya untuk menanamkan ide-ide dan juga gagasan dari anak-anak muda yang mana banyak sekali kalangan anak muda ini terkait dengan aspirasinya yang sangat luar biasa. Mungkin dengan banyaknya anggota dari generasi muda ini bisa memajukan Jakarta yang jauh lebih maju lagi Dan, dan juga Jakarta lebih maju dan baru. Memang tak hanya itu Faisy dan pemirsa, ini juga bahwasanya Ridwan Kamil ingin sekali bertemu dengan Anies Baswedan ataupun gubernur yang sebelumnya karena memang ingin belajar bagaimana mengenal Jakarta lebih dalam dan apa sih yang menjadi solusi Jakarta untuk kedepannya lebih baik lagi. Lebih baik lagi maksud kami. Dan terkait dengan pertemuan antara ataupun nantinya juga Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan ini bukan hanya untuk mendapatkan dukungan, tapi juga untuk belanja masalah ya. Kira-kira apa saja yang sebelumnya belum terselesaikan. Betul. Mungkin nanti di kepemimpinan selanjutnya ataupun jika nantinya Ridwan Kamil terpilih ini bisa akan dibantu dengan jauh lebih baik lagi pemerataan. Apalagi kalau misalnya kita melihat terkait masalah yang utama di Jakarta adalah kemacetan dan juga kebanjiran ya. Mudah-mudahan siapapun nantinya yang akan memimpin kota Jakarta ini bisa memberantas semua kemacetan dan juga kebanjiran yang ada di kota Jakarta. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita beralih ke berita selanjutnya di mana Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak meyakini pembentukan matra baru TNI yakni Angkatan Cyber akan terbentuk pada pemerintahan berikutnya. Dan juga koordinasi antar kementerian dan juga lembaga pemerintah ini sangat diperlukan guna mempersiapkan pembentukan angkatan keempat tersebut. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menilai keberadaan Angkatan Cyber di TNI dinilai sangatlah penting. Menurutnya, ancaman cyber merupakan sebuah tantangan bangsa dan ke depan serangan cyber akan menjadi ancaman global. Koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan Kominfo sangatlah diperlukan untuk menyiapkan pembentukan Angkatan Cyber di TNI. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengaku pihaknya telah diminta Presiden Jokowi untuk membentuk Angkatan Cyber. Nantinya Angkatan Cyber di TNI akan lebih banyak diisi oleh masyarakat sipil atau ASN. Untuk itu TNI bakal fokus merekrut warga yang memiliki kemampuan teknologi dan informasi yang mumpuni. Oh iya, itu kan sudah jadi ancaman global kan sekarang sudah terbukti beberapa permasalahan tentang data-data kita segala macam itu ya kita akan telusuri supaya bisa punya organisasi yang baik untuk bisa memfungsikan mengantisipasi perkembangan cyber. Tapi kalau dari Pak Jenderal sendiri menganggap matra cyber ini cocoknya ini sipil atau dari sebenarnya itu akan berpengaruh ke keamanan. Itu memang kemarin kan antara Kominfo dengan angkatan Kemhan ya mungkin perlu duduk bersama nanti kita bagaimana mungkin apa perlu dibagi tugasnya atau siapa yang bertanggung jawab nanti kita bisa. Kira-kira akan berlangsung di pemerintahan selanjutnya mungkin matra cyber? Udah pastilah ya. Karena hampir semua negara di dunia pun udah membuat tim-tim yang seperti itu. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pembentukan Angkatan Cyber Tentara Nasional Indonesia sebagai matra keempat tampaknya segera terrealisasi. Pemerintah dan TNI tengah menggodok rencana pembentukan matra cyber untuk melakukan pengamanan di jagat maya. Dan berikut informasinya untuk Anda. Presiden Joko Widodo memberikan perintah kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk membentuk matra keempat TNI yakni Angkatan Cyber. Pemerintah dan TNI kini tengah menggodok pembentukan angkatan tersebut guna melengkapi pertahanan di jagat maya. Ancaman cyber terhadap sistem pertahanan negara bukanlah hal yang baru. Beberapa waktu lalu, terdapat kasus yang sangat menggemparkan yaitu Peretasan Pusat Data Nasional Sementara dan BAIS TNI. Beberapa pihak turut merespon pembentukan matra cyber ini. Salah satunya anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Dev mengatakan pembentukan angkatan tersebut memerlukan undang-undang serta tupoksi yang jelas dalam pelaksanaannya. Selain itu, pembahasan antara pemerintah, DPR, dan TNI juga harus dilakukan secara matang terkait hal ini. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian di masa transisi pemerintah. Ya, kemarin kita juga berrapat dengan BSSN, kita bahas anggaran mereka. Alhamdulillah anggarannya sudah membaik. Dari yang dulunya itu di bawah setengah T, sekarang sudah lebih dari 1 T. Nah, tapi memang anggaran itu kan harus disesuaikan dengan fungsinya. Nah, bila mana memang angkatan cyber ini akan dibuat kan harus ada landasan hukumnya, harus ada undang-undangnya. Nah, terus juga harus ada ketegasan jelasnya. Nah, terus juga tupoksinya seperti apa. Nah, ini semua yang harus benar-benar dimatangkan
ya, dan ini kan tidak bisa kita buat dalam waktu segera. Jadi mungkin ini adalah salah satu pekerjaan yang carry over ke pemerintahan berikutnya. Di sisi lain, pemerintah menjelaskan bahwa keamanan cyber merupakan hal yang penting untuk masa depan. Ditemui usai rapat di DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menilai bahwa unsur ketahanan cyber adalah hal yang sangat krusial. Selain itu, menurutnya negara seluruh dunia dinilai akan lebih mengedepankan perang cyber dibandingkan perang secara fisik. Cyber sebagai pertahanan negara itu sudah menjadi concern seluruh dunia. Karena perang ke depan ini juga memperhatikan atau memerlukan unsur ketahanan siber, sehingga gagasan itu juga menjadi krusial. Singapura sudah punya angkatan keempat, angkatan siber. Jadi kita ini negara besar kita ini juga memerlukan cyber defense yang kuat. Ingat toh, pertahanan siber. Karena kalau negara-negara maju nanti perang 10 tahun, 20 tahun ke depan bukan perang fisik, perang siber, ya. Pembentukan Angkatan Cyber di tubuh TNI harus memiliki struktur yang fleksibel dan terintegrasi dengan 3 matra TNI yang sudah ada. Angkatan keempat ini juga dinilai perlu dukungan infrastruktur berteknologi tinggi yang harus terus diperbarui dengan perkembangan ancaman cyber global. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, pembentukan Angkatan Cyber berkemungkinan akan diisi oleh mayoritas orang sipil berkemampuan teknologi informasi yang mumpuni. Jajaran yang mengisi satuan cyber tersebut dipastikan memiliki keahlian khusus. Di dalam hal ini, TNI berencana untuk membuat pusat cyber di setiap mabes masing-masing matra yang sudah ada. Panglima menyebut, TNI tengah mengevaluasi jika satuan cyber berdiri sendiri dengan berkomunikasi dengan Presiden hingga MPR. Karena dalam pembentukan matra keempat, salah satunya adalah amandemen konstitusi terkait perubahan atas penambahan matra ini. Saya cyber kan sudah ada satuan saya cyber, hanya tinggal saya optimalkan. Cyber itu memang tergantung kepada sumber daya manusia, itu yang saya prioritaskan, sumber daya manusia, rekrutmen. Jadi nanti saya rekrutmen dari orang sipil yang memang punya kemampuan IT. Memang rekrutmennya khusus. Ya, akan kita buat sat cyber, masih sat cyber, di Mabes ada, di angkatan-angkatan ada, dan pendidikannya sudah ada di AU ya, di AU ada. Sadik cyber sudah. Tinggal memang sumber daya manusianya aja ini yang kita harus rekrut dari anak-anak yang keluaran sekolah SMA ataupun dari universitas. Memang kalau cyber itu kan beda dengan satuan-satuan lain ya dari sini. Jadi memang mungkin akan lebih banyak orang sipilnya ASN. Karena yang kita pentingkan kan keahliannya. Dan itu rekrutmennya, pendidikannya beda. Sedang kita evaluasi satuan cyber yang ada. Kapan jadi masukan ke pemerintah? Saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk kemarin juga dari MPR, Ketua MPR waktu pidato untuk membuat angkatan keempat saja. Pembentukan Angkatan Cyber wajib memperhatikan aspek adaptasi kultural dan struktural di tubuh ini. Rekrutmen matra cyber perlu menargetkan talenta muda yang mempunyai pemahaman mendalami tentang dunia cyber. Anggota angkatan tersebut diharapkan bersifat inklusif dan dapat diisi kalangan militer maupun sipil. Selain itu, diperlukan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor teknologi swasta untuk menemukan talenta yang tepat. Lebih luas, pembentukan Angkatan Cyber juga memiliki tantangan yang perlu dilalui, yakni penyesuaian regulasi terkait operasi cyber yang perlu diselenggarakan oleh TNI, termasuk ketentuan pada peraturan hukum internasional tentang cyber warfare, penggunaan kekuatan di dunia maya, dan perlindungan data. Dari Jakarta, redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Joko Widodo ini memberikan tanggapan terkait dengan wacana pembentukan matra Angkatan Cyber. Presiden Jokowi menilai rencana tersebut merupakan hal baik jika dilaksanakan. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Kamis 12 September 2024. Presiden Jokowi melihat setidaknya ada 4 negara yang sudah membangun angkatan keempatnya. Menurutnya semua negara nanti akan menuju ke sana. Meskipun demikian, Kepala Negara menyerahkan pembentukan matra Angkatan Siber kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi menyampaikan keputusan mengenai pembentukan Angkatan Siber akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru. Menurutnya Presiden terpilih pun sudah memikirkan hal tersebut. Ya sangat baik karena negara-negara
lain yang saya lihat ini sudah mulai. Saya melihat ada 4 negara yang sudah mulai membangun angkatan keempatnya, angkatan cybernya, dan saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana. Pak, kemarin termasuk saya kira, tapi nanti biar pemerintah baru Pak Presiden Prabowo Subianto yang akan menuju ke sana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terkait dengan nantinya akan ada transisi pemerintahan dari Prabowo Gibran, tentunya juga akan ada beberapa yang dilakukan ya, seperti salah satunya adalah perubahan dan juga adanya perombakan dan juga pembentukan. Kalau kita melihat terkait dengan adanya beberapa matra yang awalnya ada 3 matra, tapi ini juga rencananya akan ada matra keempat ya, seperti itu terkait dengan nantinya untuk penanggulangan cyber di Indonesia. Apalagi kalau kita melihat banyak sekali data-data masyarakat Indonesia ataupun PT-PT terkait dengan cyber dengan data-data yang dilacak ataupun diretas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan memang angkatan cyber ini, Fesi dan pemirsa, sudah banyak disetujui oleh anggota DPR. Bahkan juga Jokowi mengatakan kalau memang dibutuhkan untuk adanya penambahan matra keempat ini, ya tidak apa-apa, karena memang ini untuk menjaga bagaimana nantinya ke depannya dunia maya ini kan memang sangat banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, Fesi ya. Kita berharap bahwasanya memang angkatan cyber ini dapat realisasi di pemerintahan Prabowo Gibran selanjutnya. Dan mudah-mudahan ini nanti ketika di transisi pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa terus dilaksanakan dengan sangat baik seperti itu ya. Kita juga masih menunggu hasilnya seperti apa, karena nanti ini akan melakukan dulu untuk pelantikan. Nantinya ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah resmi secara sah untuk menjadi presiden, nanti juga seluruh perombakan dan juga pembentukan ini akan terrealisasikan dengan sangat baik. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan beritanya di mana Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin memberi kesan gembira dengan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf selama 5 tahun kebelakang. Dan hal ini juga diungkapkan Ma'ruf usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Ma'ruf juga sangat berbahagia dapat menyelesaikan kepemimpinannya dengan sangat baik.
Usai hadiri sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengungkapkan kesan dirinya bekerja sama dengan Presiden Joko Widodo selama 5 tahun terakhir. Menurutnya hasil kerja yang dilakukan Kabinet juga maksimal. Wah, saya kira sangat gembira lah, karena kerjasama kita bagus, hasil-hasil juga yang dicapai juga maksimal, dan kepercayaan masyarakat juga tetap tinggi, kepuasan masyarakat. Ya, semuanya bisa. Bahwa ada kekurangan-kekurangan saya kira itu pasti ada. Tapi secara keseluruhan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Ada ngobrol-ngobrol sama Pak Prabowo mungkin di rapat? Ya, kita ngobrol gembira, dan beliau juga menyatakan karena dia juga bagian dari pemerintahan yang sekarang, dan beliau juga akan melanjutkan. Jadi ini betul-betul akan terjadi proses keberlanjutan, hal-hal yang beliau mengikuti apa yang sekarang, apa yang belum tercapai, sehingga transisinya itu berjalan dengan baik. Setelah transisi, program urgent yang harus segera diselesaikan sebelum Nasir ini apa kira-kira? Ya, saya kira hal-hal yang memang sudah semua direncanakan, semua bidang, ada ekonomi, ada regulasi-regulasi yang masih perlu diselesaikan, dan semuanya sudah menjadi program yang berjalan, dan ada hal-hal yang harus dialihkan ke pemerintahan yang baru. Tak hanya itu, Ma'ruf juga menjelaskan masih ada program-program yang harus diselesaikan pada masa pemerintahan Jokowi. Selain itu juga ada program yang berjalan untuk dialihkan ke pemerintahan yang baru oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Wakil Presiden berpesan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan mengakhiri masa tugas pada 20 Oktober 2024 mendatang agar membuat laporan capaian pemerintahan yang baik serta memberikan saran-saran untuk pemerintahan selanjutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perindustrian optimis Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia dapat menumbuhkan dan mengembangkan UKM alas kaki nasional. Gedung BPIPI yang juga baru diharapkan dapat memberikan manfaat optimal dengan menciptakan lingkungan kerja yang sangat sehat. Industri alas kaki lokal kini semakin diminati oleh pasar dalam negeri maupun pasar global. Berbagai jenama lokal kini telah hadir dan berkembang, serta mampu bersaing dengan produk bermerek asing. Maka dari itu, Kementerian Perindustrian terus berkomitmen mengawal dan melakukan pembinaan berkelanjutan kepada para pelaku industri alas kaki yang salah satunya dilakukan melalui unit kerja pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, yaitu Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia di Sidoarjo. Perkembangan sektor industri alas kaki lokal juga tidak lepas dari peran berbagai stakeholder yang terus membina, mempromosikan, dan mengkampanyekan penggunaan produk alas kaki dalam negeri melalui berbagai kegiatan. Optimisme pertumbuhan industri non-migas, khususnya di sektor alas kaki, saya berharap BPIPI dapat menjadi katalisator dalam pembangunan UKM alas kaki secara nasional, sehingga para pelaku UKM alas kaki dapat menghasilkan produk yang lebih baik dengan memperhatikan aspek services, safety, quality, cost, delivery, serta moral. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan RI memberikan penghargaan kepada kader Posyandu berprestasi dari seluruh Indonesia. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas jasa mereka dalam menjaga kesehatan masyarakat. Menteri Kesehatan Budi mengatakan seorang menteri dan kader Posyandu memiliki tugas yang sama, yakni memastikan masyarakat tetap sehat. Menurutnya ada 2 cara yang dapat dilakukan. Pertama, melalui edukasi tindakan promotif dan preventif dengan mengajarkan cara hidup sehat. Hal ini perlu dilakukan mengingat sebagian besar penyakit penyebab kematian seperti stroke, jantung, dan kanker dapat dicegah dengan deteksi dini. Cara kedua, memastikan masyarakat tetap sehat. Kader Posyandu harus rajin meminta izin orang tua anak-anak untuk melakukan imunisasi. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Dr. Maria Endang menjelaskan penghargaan dalam bentuk Jambore Kader tingkat nasional tahun 2024 untuk bidang kesehatan ini merupakan bentuk perhatian dan apresiasi
dari Kementerian Kesehatan kepada para kader Posyandu. Mereka senantiasa berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini dimulai sejak April dengan proses pemilihan kader Posyandu berprestasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga tingkat pusat atau nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana dalam program Santi Digitalpreneur, Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak para santri untuk memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk berdakwah di era digital. Menurutnya, para santri mampu menciptakan konten dakwah kreatif dan inspiratif sehingga dapat menyebarkan nilai Islam secara luas. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membekali ratusan santri di Kabupaten Tangerang terkait kecakapan digital melalui program Santi Digitalpreneur yang berlangsung selama 4 hari pada 14 hingga 17 September 2024. Melalui program ini, para santri diharapkan mampu menciptakan konten dakwah yang menarik, kreatif, dan inspiratif, sehingga dapat menyebarkan nilai kehidupan yang baik secara luas dan efektif. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan bahwa pemerintah sudah mulai transportasi digital, sehingga santri diharapkan dapat mengambil peran dan menjadi garda terdepan dalam mengisi ruang-ruang digital. Santri Digitalpreneur Indonesia mendatangi Pondok Pesantren Nur Antika di Tiga Raksa, Tangerang. Dan ini tentunya dalam rangka menyiapkan para santri menjadi digitalpreneur. Karena tidak bisa nafikan lagi, sudah menjadi keniscayaan adalah digitalisasi. Pemerintah sudah memulai transformasi digitalisasi. Saya di Kemenparekraf memiliki mimpi agar para santri yang ada di garda terdepan. Oleh karena itu santri kita didik dan super mentornya hari ini Pak Ferry untuk mengisi dengan konten-konten yang kreatif. Nah, ini yang tentunya menjadi tujuan kita agar narasi positif yang membangun optimisme dan semakin memperkuat agar Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Sally, kalau kita melihat terkait dengan beberapa hari yang lalu ini Kemenparekraf Sandiaga Uno juga melakukan kunjungan ke ribuan santri yang ada di Tangerang ya untuk memberikan edukasi terkait dengan salah satu langkah untuk melakukan digitalisasi. Apalagi kan di zaman yang serba modern ini, serba digital, kita juga harus memberikan pengembangan bukan hanya di UMKM ataupun di dunia bisnis, tapi juga kita bisa memberikan edukasi yang jauh lebih baik terkait dengan dunia Islam seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat kita bisa melakukan hal tersebut di jagat maya. Dan memang kalau kita lihat dakwah, konten-konten dakwah yang kreatif dan inspiratif ini bisa dapat diterima oleh lebih masyarakat. gampang oleh generasi muda karena memang kalau kita lihat nilai-nilai Islam ini kan sangat baik ya untuk kedepannya bagaimana kehidupan kita lebih baik lagi, dan kita berharap bahwasanya memang santri ini dapat mengemban hal itu dengan baiknya juga ya Vesti ya. Oke, dan kalau misalnya kita melihat terkait dengan nuansa dengan digital, dakwah digital ini bisa memberikan hal-hal yang sangat positif di Indonesia, apalagi kalau misalnya kita memerlukan beberapa konten yang kreatif terkait dengan edukasi, dakwah, apalagi dunia pendidikan terkait dengan Islam seperti itu ya, agar tidak ada lagi konten-konten yang mungkin kita melihat banyak sekali konten-konten yang kurang bermanfaat, apalagi banyak sekali masyarakat Indonesia, terkhusus ini anak-anak yang banyak sekali menonton konten-konten yang mungkin berseliweran di luar sana yang kurang baik. Dan mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi seperti ini bisa menumbuhkan rasa empati dan juga bisa menumbuhkan rasa pendidikan yang jauh lebih baik lagi di dunia Indonesia seperti ini ya. Apalagi kalau kita lihat anak-anak Indonesia ini butuh sekali loh edukasi terkait dengan pimpinan ataupun terkait dengan pendidikan dunia Islam. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo,
selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita beralih ke berita selanjutnya terkait bagaimana PON 21 Aceh Sumut 2024 di mana Bribda Muhammad Dimas Pratama, salah satu personil Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Aceh, berhasil meraih prestasi gemilang PON 21 Aceh Sumut dengan memenangkan medali emas dalam cabang olahraga bela diri kuras. Dan keberhasilan ini tidak hanya mengukir namanya dalam daftar atlet berprestasi, tetapi juga memberikan kebanggaan bagi Provinsi Aceh dan juga Polda Aceh secara keseluruhan. Kuras sebagai olahraga bela diri yang memadukan teknik membanting lawan dengan menggunakan kaos khusus merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di PON 21. Olahraga ini berasal dari Tatarstan di Asia Tengah yang saat ini dikenal sebagai Uzbekistan. Teknik dari strategi dalam kuras memerlukan keahlian serta ketangkasan yang tinggi dan Bribda M. Dimas Pratama berhasil menunjukkan kemampuannya dengan baik di ajang bergengsi ini. Saat ini, Bribda M. Dimas Pratama bertugas sebagai bintara unit untuk Banit Propos di SPN Polda Aceh. Sebagai bagian dari kontingen Provinsi Aceh yang bertindak sebagai tuan rumah pada PON 21, Dimas Pratama tidak hanya mewakili institusi kepolisian, tetapi juga nama baik daerahnya. Prestasi ini menambah daftar keberhasilan atlet dari Polda Aceh yang telah mencatatkan pencapaian di berbagai cabang olahraga. Keberhasilan Bribda M. Dimas Pratama tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, personel Polda Aceh lainnya juga telah menunjukkan prestasi positif pada PON Aceh Sumut. Salah satunya adalah Bribtu Derli Amalia Putri yang berhasil menyumbangkan 2 medali sekaligus pada kabur penembak kelas mixed team dan air pistol women time, yakni 1 medali emas dan 1 perak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kontingen Kalimantan Selatan tampil dominan dalam cabur berkuda pada hari pertama PON 21 Aceh Sumut 2024 yang digelar di lapangan pacu kuda Muhammad Hasan Gayo Bebangka, Kabupaten Aceh Tengah. Pada race hari pertama, kontingen Kalimantan Selatan berhasil mengamankan sejumlah gelar juara dari berbagai kelas dan kategori. Dalam race One Class F 1000 meter, Rizky Rorim Pandey dari Kalimantan Selatan berhasil menyentuh finish di posisi pertama, mengalahkan kontingen DKI Jakarta yang menduduki posisi kedua dan ketiga. Keberhasilan Kalimantan Selatan berlanjut di race ketiga kelas C 1100 meter dan race kelima kelas A 1300 meter, di mana kontingen Kalimantan Selatan juga meraih juara pertama, mengungguli lawan-lawannya dengan performa yang impresif. Kontingen DKI Jakarta turut menunjukkan performa yang kuat, meskipun tidak meraih posisi teratas di setiap race. DKI Jakarta berhasil menjadi juara pertama di race keempat kelas B 1200 meter dan meraih beberapa posisi kedua dan ketiga di beberapa race lainnya. Sementara itu tuan rumah Aceh hanya meraih medali perunggu di race kedua kelas D 1000 meter. Race ini dimenangkan oleh kontingen Jawa Timur yang juga menunjukkan kekuatan paripurna di arena pacu kuda dengan mengamankan posisi kedua di race ketiga. PON tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan dorongan besar bagi perkembangan olahraga berkuda di Indonesia, serta memperkenalkan lebih jauh potensi Kabupaten Aceh Tengah
sebagai salah satu tuan rumah yang berprestasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kontingen Provinsi DKI Jakarta berhasil mengawinkan medali emas dalam lomba selam kolam PON 21 Aceh Sumatera Utara pada nomor 400 meter bivins estafet. Atlet putra dan putri DKI Jakarta tampil begitu memukau dalam nomor favorit tersebut dengan menurunkan masing-masing 4 atlet. Perolehan emas DKI Jakarta pada nomor itu dibuka oleh aksi rela yang begitu seru dari sektor putra, diantaranya Seva Bima, Harvey Hubbard, Guntur Pratama, dan Adityo Panigoro. Mereka berhasil mengakhiri laga 400 meter estafet tersebut dengan catatan waktu tercepat, yakni 2 menit 56,42 detik. Tim DKI Jakarta mengungguli wakil Jawa Barat yang berada di posisi 2 berkat usaha Kadek Darmawan, Kaisar Hansel, Azka Muhammad, dan Iputu Bayu yang mencatat waktu 2 menit 58,05 detik. Sekretaris Umum KONI DKI Jakarta Aminullah menyebut pihaknya memang telah mempersiapkan jauh-jauh hari agar para atlet selam kolam DKI Jakarta mampu tampil maksimal di semua nomor lomba. Tentunya melalui berbagai upaya persiapan, mulai dari pemusatan latihan di dalam maupun luar negeri, serta berbagai tryout yang dilakoni, sehingga menjadi modal penting untuk mendulang medali di PON Aceh Sumut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemuda dan juga Olahraga Dito Aryo Tejo meninjau langsung venue atletik PON 21 Aceh Sumut 2024. Menpora menilai bahwa Stadion Madia Atletik itu telah menjadi venue kelas dunia. Venue cabang olahraga atletik PON 21 Aceh Sumut 2024 yang berada dalam Kompleks Sport Center Sumatera Utara, Deli Serdang, mendapatkan apresiasi dan rasa bangga dari Menteri Olahraga dan Pemuda, Dito Aryo Tejo. Pasalnya, Stadion Madia Atletik itu menjadi salah satu venue atletik di Indonesia yang telah tersertifikasi standar internasional. Stadion Madia Atletik dibangun dengan standar internasional, yang artinya juga berbagai perlombaan atletik tingkat dunia dapat digelar di stadion yang berkapasitas 2.507 tempat duduk tersebut. Menpora berharap dengan adanya stadion yang bagus dalam pelaksanaan PON 21 2024 ini dapat memicu semangat bagi atlet-atlet yang sedang berjuang. Ini venue kelas dunia. Ini yang perlu kita apresiasi. Salah satunya di Sumut, venue kelas dunia sudah ada di sini. Dan lihat itu LED-nya juga bagus. Dan sudah ada lapangan latihan di sebelah persiapan. Jadi ini sudah memenuhi standar jika ada kejuaraan kelas dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ini memberikan pujian untuk venue voli indoor PON 21 Aceh Sumut 2024. Hal tersebut disampaikan Menpora saat meninjau langsung progres pembangunan Sport Center Sumut dan kondisi venue voli indoor. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyempatkan diri meninjau venue bola voli indoor PON di Aceh, Sumatera Utara 2024. Menpora menilai venue yang tadinya ramai dikeluhkan saat ini aksesnya telah membaik. Tak hanya itu, Dito juga mengatakan bahwa setelah dilakukan perbaikan, banyak penonton dan supporter bola voli yang berdatangan. Ia juga menyebut penonton terlihat nyaman menyaksikan pertandingan. Menpora pun tak menampik jika memang masih ada beberapa titik dalam venue voli indoor yang masih belum selesai dan akan segera dilakukan finishing. Namun ia menilai venue bola voli ini menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Saya tadi dari stadion utama sekarang melihat yang kemarin dikeluhkan banyak atlet waktu kita delay sebelum 1 hari, tapi alhamdulillah jalannya sudah rata dan tadi saya sudah melihat langsung itu di dalam venue dari volley. Alhamdulillah penonton saya rasa nyaman. Jadi saya juga bertanya karena mungkin ini satu-satunya atau salah satu venue volley yang dedicated indoor dan bisa dilihat di lapangannya ada AC khusus buat pemain. Dan di penontonnya juga ada AC khusus buat penonton. Dan bisa dilihat sistem AC-nya ini benar-benar sudah standar internasional. Jadi saya rasa ya memang harus kita akui ada beberapa finishing yang belum sempurna, tapi ini akan menjadi salah satu venue volley yang sangat baik di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Penutupan PON 21 Aceh Sumut 2024 yang akan berlangsung pada 20 September 2024 mendatang di Stadion Utama Sports Center Sumut dipastikan siap untuk digunakan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa progres persiapan yang tengah dilakukan hampir rampung hingga 100%. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ingin memastikan persiapan dan pelaksanaan closing seremoni Pekan Olahraga Nasional di Aceh Sumatera Utara 2024 berjalan lancar. Penutupan PON 4 tahunan ini nantinya akan digelar di Stadion Utama Sumut yang berada di Kompleks Sport Center Sumatera Utara, Deli Serdang pada 20 September 2024 mendatang. Menpora Dito menilai proses persiapan di Stadion Utama sudah baik dan akan segera selesai 100%. Ia juga mengatakan bahwa semua pihak terkait baik dari Polda, Kodam, Kejaksaan, semuanya bahu-membahu memastikan kesuksesan PON ini. Menpora hadir bersama PJ Gubernur Sumut Agus Fatoni, Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Surono, Ketua PASI Sumut David, dan Ketua Harian PB PON Sumut Baharudin Siagian. Jadi ini saya memulai kunjungan untuk melihat penyelenggaraan PON khususnya di wilayah Sumut, sudah dari Aceh. Dan ini kita melihat stadion utama yang ada di Sumut Sport Complex ya. Dan ini saya rasa memang dipersiapkan tujuan utamanya untuk closing ceremony. Dan ini sedang persiapan, sudah dibangun panggung. Dan kita lihat bagaimana untuk fasilitas umumnya sudah hampir rapi. Dan juga untuk Royal Box, untuk Bapak Presiden beserta para tamu VIP. Dan nanti juga akan tanggal 16 akan ada uji coba untuk stadion. Jadi ini kapasitasnya 25.000 plus 1.000. Plus 1.000 itu di wilayah yang Royal Box. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana atlet sepak bola asal Sumatera Utara, Alif Eka ini dikeroyok oleh sekelompok orang yang diduga pemain atau ofisial Papua Barat. Insiden terjadi usai laga penyisihan akhir Grup B Ajang Pekan Olahraga Nasional mempertemukan Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah. Kapten tim sepak bola Sumut PON 21 Aceh Sumut, Alif Eka Rizky tampak dalam video dikeroyok beberapa pemain dari kontingen Papua Barat di lobi hotel di Banda Aceh Rabu malam. Dari rekaman kamera CCTV yang beredar terlihat Alif baru saja memasuki pintu masuk hotel dengan sejumlah pengawalan polisi. Tak lama muncul sejumlah orang yang diduga tim dari Papua Barat berlari menuju Alif dan langsung melakukan penganiayaan. Tampak Alif dan juga sejumlah pengawalan kembali keluar hotel menuju mobil patroli dan kemudian diantar ke Kesdam Iskandar Muda untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat penganiayaan itu, Alif mendapatkan perawatan dan 2 jahitan di hidung. Diduga insiden terjadi saat Papua Barat diduga terpancing isu menuduh tim Sumut main mata setelah bermain imbang tanpa gol melawan Sulteng. Akibat hasil imbang Sumut versus Sulteng tersebut, tim Papua Barat gagal lolos karena hanya mengoleksi 5 poin. Adapun Papua Barat bisa lolos jika Sumut menang dengan keunggulan 3 gol lawan Sulteng. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi di laga semifinal sepak bola putra Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut antara tim tuan rumah Aceh yang berhadapan dengan tim Sulawesi Tengah. Pertandingan harus dihentikan dengan berbagai keputusan kontroversial wasit hingga berujung dengan aksi pemukulan. Pertandingan perempat final sepak bola putra pada Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut 2024 diwarnai insiden mengejutkan yang melibatkan pemukulan terhadap wasit. Peristiwa tersebut terjadi dalam laga sengit antara tuan rumah Aceh melawan Sulawesi Tengah yang digelar di Stadion Dimurtala Banda Aceh pada Sabtu malam. Laga berlangsung panas terutama menjelang akhir pertandingan ketika Sulteng masih unggul 1-0 atas Aceh. Wasit kontroversial Eko Agus Sugiharto yang berasal dari Palembang mengeluarkan sejumlah kartu termasuk kartu merah untuk pemain Sulteng Wahyu Almat pada menit ke-74. Situasi semakin memanas saat wasit mengeluarkan kartu merah kedua untuk Sulteng kepada Moha Akbar di menit ke-85 yang langsung memicu protes keras kubu Sulteng. Puncak kekesalan pemain tim tamu terjadi pada menit ke-96 usai wasit memberi tim tuan rumah hadiah penalti. Meski dalam tayangan ulang tidak ada tackle apapun dari para pemain Sulawesi Tengah. Pihak Sulawesi Tengah yang sudah terlanjur kecewa langsung mengundurkan diri. Aceh pun lolos ke semifinal PON 2024. Kepala pelatih Sulawesi Tengah Zulkifli Syukur terlibat debat dengan tim wasit kala penyelenggaraan
kala penyelenggaraan menginginkan tim Sulawesi Tengah kembali melanjutkan pertandingan. Dalam perdebatan itu, pemain timnas senior ini juga mengungkapkan telah menghubungi pihak PSSI untuk menindak tegas keberpihakan wasit. Bukan tidak bisa. Cuma kalian memang suruhan dari Aceh. Udah, itu aja. Nggak ada. Biarkan saya bicara. Saya dizolimi. Ya, tahu begitu terjadi satu gol, yang panik siapa? Bukan Aceh. Tapi kalian sebagai pengadil di dalam yang panik. Saya tidak. Saya hanya cadangan. Oh ya, saya akan Baik, begini. Saya jangan bicara. Saya pelatih muda. Ya, Bapak juga, Bapak pengadil juga, Bapak wasit muda. Saya pikir tujuan kita sama-sama ingin membangun sepak bola, terutama pemain-pemain muda. Ya, bagaimana kita membangun mereka, tetapi kasihan mereka yang mau berkembang ke level senior, kalian hancurkan, rusak mentalnya dengan cara yang tidak pantas. Kalian tontonkan di TV, masyarakat semua melihat. Tahu? Saya telepon tadi Eko Setiawan Exco, lisensi wasit akan dicabut. Percaya sama saya. Eko Setiawan, tahu kan Exco PSSI? Kalian akan dicabut lisensinya. Percaya sama saya. Kesedihan para pemain juga turut mendapatkan respon dari berbagai pihak, mulai dari wali kota Palu hingga komika ternama yang mengecam dugaan kecurangan tersebut. Wali kota Palu Hadianto Rashid menegaskan laga Aceh kontra Sulteng adalah pertandingan yang sangat bobrok. Hadianto mengaku sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit yang dapat merusak mental generasi muda. Di kesempatan ini, saya yakin kita malam ini hampir semua masyarakat Sulawesi Tengah menyaksikan pertandingan sepak bola antara kesebelasan kita, kesebelasan PSSI Sulawesi Tengah melawan Aceh. Kita bisa saksikan bagaimana pertandingan ini begitu bobrok. Kita bisa lihat bagaimana kepemimpinan pertandingan betul-betul menzolimi pemain kita. Ini merusak, sangat merusak. Dan di kesempatan ini saya mengajak seluruh kita masyarakat Sulawesi Tengah untuk menyatakan kekecewaan kita terhadap pertandingan yang baru saja kita saksikan. Ini merusak mental anak-anak kita. Kita ajukan keberatan bersama-sama kepada PSSI terkait dengan pertandingan yang dilangsungkan pada malam hari ini. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, dengan kepemimpinan yang betul-betul unfair, tidak fair, kepemimpinan yang betul-betul bobrok, menunjukkan bagaimana model persepak bolaan kita yang sangat-sangat parah dengan apa yang kita saksikan malam hari ini. Oleh karenanya itu, mari kita bersama-sama nyatakan keberatan kita, kekecewaan kita terhadap PSSI, terhadap apa yang disuguhkan malam hari ini. Dan kepada anak-anak kita yang telah berjuang malam hari ini dengan permainan yang luar biasa, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Doa kami masyarakat Sulawesi Tengah kepada kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, keberkahan buat kalian. Kami sangat bangga dengan permainan kalian berikan pada malam hari ini, permainan kalian suguhkan. Kami sangat bangga dengan semua itu. Sedih hati kami, menangis menyaksikan pertandingan yang luar biasa, parahnya, bobroknya pada malam hari ini. Mari masyarakat Sulawesi Tengah, kita beramai-ramai lewat media sosial, lewat media apa saja, menyatakan kekecewaan kita atas pertandingan yang kita saksikan pada malam hari ini. Jikalau memang keinginan untuk memberikan emas kepada siapa, maka berikan saja emasnya, tidak perlu lagi lakukan pertandingan berikutnya. Karena pertandingan berikutnya sudah tidak memiliki nilai. Sudah tidak memiliki nilai dan tidak memiliki harga diri. Ini pernyataan kami dari masyarakat Sulawesi Tengah. Saya Ketua Umum PSSI Sulawesi Tengah, Hadianto Rashid, menyatakan kekecewaan kami masyarakat Sulawesi Tengah atas pertandingan malam hari ini. Menurutku, kok bisa sih sebuah turnamen dengan skala nasional besar dipimpin sama wasit yang jelas gak layak? Itu wasit, bukan bisa dibilang gak layak, itu wasit.
Dari mana dia bisa dapat lisensi terus mimpin seperti itu? Dia menciderai sportivitas, dia menciderai tentang tentang sepak bola. Sepak bola itu bukan tentang hanya menang dan nyari dapat juara. Sepak bola itu oke lah, ini memang ajang kejuaraan ya, kejuaraan tingkat nasional. Yang dikejar adalah juara 1, medali emas. Tapi nggak dengan semua cara dong. Kita memang tidak terlalu mengerti bola, tapi kita yang nonton pertandingan tadi malam, kau nggak layak mimpin wasit. Kalau bisa setelah ini usut cabut lisensinya, nggak usah jadi wasit lagi dia. Kok bisa sih dia menciderai seperti itu? Dia kasih penalti yang nggak harusnya penalti. Terus nggak lama dia kasih penalti lagi, dia kasih kartu merah. Pemain kayak begitu, pemain juga ya, pemain itu udahlah capek, susah memang kita bilang pemain kemarin mukul. Itu tidak dibenarkan, tapi emosi orang nggak ada yang bisa kontrol. Orang udah capek main, dicurangi, kepemimpinannya kayak begitu. Atas insiden ini, PSSI dipastikan akan melakukan pengusutan dan menindak tegas seluruh pihak yang terbukti tidak menjunjung tinggi sportivitas dan fair play dalam laga tersebut. Melalui akun pribadinya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan akan memberikan sanksi berat dan konsekuensi hukum jika terdapat oknum yang terbukti melakukan kecurangan di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Banyak sekali prestasi yang diraih oleh masyarakat Indonesia ya, di berbagai daerah ya. Kita melihat di Sulawesi Tengah seperti itu ya. Betul. Terus juga di DKI Jakarta, di Jawa Barat juga di Jawa Festi, Barat ya. seperti itu. Banyak sekali prestasi-prestasi yang memang dilakukan oleh seluruh atlet Indonesia yang sangat luar biasa ya. Kita doakan ke depannya mudah-mudahan atlet-atlet ini bisa terus memberikan yang terbaik, dan juga orang-orang yang sudah menang ataupun atlet yang sudah meraih medali emas bahkan juga bisa mengantongi beberapa emas, bukan hanya dirinya saja tapi juga beberapa atlet, juga ada 4 atlet juga yang tadi juga disebutkan untuk meraih medali emas. Ini mudah-mudahan menjadikan sebuah motivasi kepada para atlet lainnya untuk terus melakukan yang terbaik dan juga memberikan performa yang terbaik ya. Namun terkait yang tadi Festi bilang memang banyak sekali prestasi, namun ada kejadian yang tidak mengenakan di mana bahwasanya di pertandingan Aceh dan Sulawesi Tengah ini ada kontroversial di wasit ya Festi, yang katanya tidak adil, tidak adanya keadilan pada saat pertandingan ataupun pada saat sedang berlaga seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya ini bisa diusut dengan sangat bijak dan juga bisa diusut dengan sangat baik seperti itu, agar tidak ada lagi wasit-wasit yang mungkin adanya kecurangan ya. Agar tidak ada penganiayaan, kericuhan dan juga pemukulan di sana. Dan memang Ketua PSSI Erick Thohir katanya akan menindak tegas bagaimana kalau misalkan wasit ini terbukti melanggar aturan, dan katanya juga kalau memang wasit ini melanggar aturan, lisensi dari FIFA akan dicabut dari wasit tersebut. Oke, kita doakan kedepannya mudah-mudahan Aceh Sumut 2024 ini bisa terus melakukan yang terbaik, tidak ada lagi kericuhan, tidak ada lagi pelanggaran, dan tidak ada lagi ketidakadilan di sana ya. Semuanya bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai dengan aturan dan juga syarat-syarat yang telah ditentukan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi. Dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.